membuat pabrik pupuk hanya dengan modal 100.000 itu udah ada kembaliannya. Nah, dengan apa? Nah, kita akan bahas pupuk menggunakan galon AMDK kayak gini ya. Galon ini hanya dihargain di pasar itu sekitar 1.000 sampai dengan 3.000-an satu bijinya kayak gitu. Karena galon bekas ya. Nah, kita akan bahas yang pertama nanti. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang alat dan bahan untuk membuat pupuk ini, membuat pabrik pupuk ini. Kemudian yang kedua adalah cara pembuatannya. Yang ketiga adalah pengaplikasiannya. Kemudian yang keempat itu adalah kelebihan-kelebihan dari pupuk kayak gini ya. Ya, alat yang pertama adalah galon bekas air mineral dalam kemasan kayak gini. Merek apapun dan sebesar apapun, ada yang bisa pakai 15 liter, 9 liter ataupun yang gede. Usahakan pakai bahan yang sisa limbah kayak gini ya, supaya selain untuk memanfaatkan limbah di lingkungan sekitar, kita juga irit biaya karena kosnya bisa ke gratis. Karena biasanya kami sering banget nemu galon-galon kayak gini di pinggir jalan dibuang, di tempat sampah dibuang, jadi bisa gratis. Kalaupun modal nggak sampai 5.000 lah kalau di tempat kami, rata-rata 1.000 sampai 3.000 untuk bahan media wadah pertama ini. Kemudian alat dan bahan kedua itu cuma alat yang bisa untuk melubangi galon kayak gini ya, untuk dijadikan wadah tampung kayak gini. Jangan dilubangin bawahnya, sampingnya cukup dihilangin kepala botolnya aja kayak gini bentuknya. Nanti ini nanti kita akan jelaskan di pengaplikasiannya. Alat bahannya bisa pakai gunting, cutter ataupun apapun, yang penting atasnya ini hilang ya. Kemudian bahannya cuma limbah rumah tangga. Bisa ini ada tanaman hias yang masuk kayak gini. Ini Epipremnum pinnatum. Kemudian ada rumput-rumput juga ini masuk ke sini. Kemudian ada juga bahan sisa dapur kayak buah-buahan, kemudian juga sayur sisa dimakan itu juga masuk ke sini. Nanti kita masukkan akan jadi limbah rumah tangga ya kayak gitu. Nah, ini juga ini daun-daun pisang ini udah jadi ya kalian ini ya. Udah terkompos, udah turun sekitar 50% jadi segini. Ini kemarin full kayak gitu. Kemudian cuma tinggal segini ya, tinggal separuh. Nanti kita masukin lagi limbah rumah tangganya supaya full lagi kayak gitu. Ya, cara pembuatannya cukup mudah banget ya. Kita tinggal siapkan aja galon bekas kayak gini. Masukkan semua limbah-limbah rumah tangga, mulai dari sayuran sisa, kemudian yang tadi saya bilang ya, bisa juga potongan tanaman hias yang kita budidaya atau sudah siap untuk di pruning, kemudian juga rumput-rumput kering maupun rumput yang basah. Bahannya sama seperti video sebelumnya ya, yang membuat kompos bak tumpuk itu hampir sama, semua bahan-bahan organik bisa masuk ke sini. Kemudian bahan-bahan seperti daun pembungkus tempe itu juga bisa. Kemudian banyaklah, hampir semua bahan-bahan organik bisa masuk ke sini ya. Cara pembuatannya kayak gitu. Kemudian jangan lupa tutupnya itu usahakan ada lubangnya. Ini nanti untuk pengeluaran atau pemisahan antara pupuk organik padat yang akan jadi nanti sama pupuk organik cairnya ya. Nah, ini air pupuknya udah hampir jadi kayak gini. Ini nanti untuk satu kali pembuatan pupuk kita butuh 2 galon. Ini untuk penampungan, untuk pemisahan POC-nya sama pupuk organik padatnya. Nanti 1 galon lagi 3 ya jadi ya, untuk penampungan POC-nya. Ini untuk pemisahan aja. Pembuatannya kayak gini. Ini udah full, udah jadi pupuk kayak gini. Oh, ini habis, ini udah jadi. Terus kita tambah lagi kayak gini. Ini yang baru yang atas. Jadi ini belum siap dipisah. Kita pisah yang ini yang udah benar-benar jadi ini ya. Ini nanti akan mengeluarkan POC atau pupuk organik cairnya. Cukup lama nanti kayak gini untuk pengeluaran POC-nya ke sini. Nah, kita tinggal kayak gini. Nanti POC-nya keluar. Tinggal nanti kita panen POC-nya dan pupuk organik padatnya kita tambahin lagi biar penuh. Nanti kalau udah penuh kita bisa jadikan pupuk atau jadikan media tanam kayak gitu ya. Bisa jadi media tanam juga. Nah, gini. Ini adalah proses pembuatan pupuk
modal mulung kayak gini ya. Ya, kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu pengaplikasian. Ini adalah wadah tampung dari sini ya, ini tadi untuk memisahkan POC dan pupuk organik padatnya. Kemudian setelah dari tempat ini kita coba masukkan ke wadah tampungan POC. Ini adalah POC dari limbah LRT, limbah rumah tangga. Kita masukkan ke sini untuk pupuk organik cairnya, kita diamkan. Bisa juga ditambahin mikroorganisme lokal yang dibuat dari nasi itu ya, bisa masukkan ke sini juga kalau udah jadi. Kemudian kita aplikasikannya, kalau saya biasanya seringnya itu 1:10 atau 1:20 supaya tidak terlalu pekat dalam pengaplikasiannya. Nanti bisa ditingkatkan intensitas ataupun 1:5 atau 1:7, itu menurut nanti media tanam di tempat teman-teman, apakah tandus ataupun subur. Kalau subur tidak terlalu pekat, nggak masalah, nanti bisa disiram untuk memberi makan tanahnya gitu ya. Itu untuk pengaplikasian dari pupuk organik cairnya. Untuk pengaplikasian dari pupuk organik padatnya, kita bisa langsung jadikan dia media tanam karena kan nanti udah jadi benar-benar jadi pupuk, dia itu udah aroma dan bentuk teksturnya itu seperti tanah. Kemudian dia bisa dijadikan media tanam ataupun pupuk yang kayak akan nutrisi kayak gitu. Itu untuk pupuk organik cairnya dan pupuk organik padatnya kayak gitu. Ya, sesi yang keempat itu kelebihan dari pupuk ini ya. Ya, kita punya 4 kelebihan yang kami coba rangkum. Itu yang pertama adalah irit modal. Irit modal karena ini cuma butuh 3 galon air mineral dalam kemasan bekas kayak gitu. Paling kalau di tempat kami sekitar 6.000 lah, 3 sampai 9 ribuan harganya. Bisa membuat satu wadah penampungan pupuk kayak gitu. Kemudian modal bahannya juga dari lingkungan sekitar, rumput-rumput, daun-daunan kering. Kalau mau bikin yang unsur N-nya tinggi, kita bisa pakai tanaman yang dari legum itu ya, kelor, kemudian jenis-jenis kelor kayak gitu ya. Nanti bisa dimasukkan legumnya untuk unsur N-nya tinggi kayak gitu. Rumput-rumput bisa, sisa sayur-sayuran, buah juga bisa dimasukkan. Jadi modal bahan dan alatnya itu irit. Yang kedua, bisa mengurangi sampah organik yang masuk ke TPA. Jadi kalau kita kumpulkan campur semua organik dan anorganik, nanti bisa ngumpul di TPA, bisa menyebabkan lonjakan amonia ya. Nah, kita sering banyak dengar berita beberapa kali itu di TPA itu terjadi lonjakan amonia yang menyebabkan sampah itu meledak kayak gitu. Jadi kita mengurangi kayak gitu, bisa buat pupuk organik kayak gini. Jadi limbah itu bisa dijadikan bermanfaat kayak gini ya. Kemudian yang ketiga, bisa meningkatkan penghasilan. Jadi penghasilannya apa? Kalau teman-teman pupuk sayurannya pakai pupuk organik kayak gini, nanti tetangga teman orang yang lewat itu bisa lihat, sayurannya kok subur, nanti tanya mesti pupuknya apa mas. Nah itu bisa teman-teman jual per liter, bisa dijual 1.000 atau 2.000. Itu udah termasuk untung ya gitu ya, karena kita memanfaatkan limbah, modalnya hampir nol, dijual 1.000 atau 2.000 itu udah untung. Minimal istilahnya niatnya membantu lah teman-teman yang ingin coba untuk bertani, jadi mereka nggak takut untuk ngeluarin modal yang besar kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu mengurangi pengeluaran pupuk di tempat sendiri kayak gitu. Jadi pupuk yang buat sendiri ini otomatis mengurangi pupuk beli, maupun pupuk organik maupun kimia ya. Kalau yang mau pakai kimia itu mesti pupuknya kan mahal ya. Satu botol kecil itu ada udah sampai 50 sampai 100 kayak gitu. Kalau kita buat kayak gini murah, bahkan sampai 0 rupiah, karena kita ambil limbahnya dari lingkungan sekitar, bisa juga dari pasar-pasar kita manfaatkan, kemudian kita jadikan pupuk organik cair maupun organik padat. Kita bisa pakai dan kita juga bisa gunain wadahnya ini berkali-kali ya, jadi nggak usah sekali pakai, bisa berkali-kali dipakai. Nanti bisa digunakan lagi untuk
pembuatan pupuk berikutnya gitu. Penampungannya ini juga udah mau habis, jadi kita tampung lagi. Nah, mungkin itulah video tentang ini pabrik pupuk, modalnya itu dari mulung gitu ya, mulung di sekitar. Nah, bermanfaat ya.